Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifai Rusdi dengan NIM 2236100. Di sini saya akan menjawab soal UAS Audit Sistem Informasi. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya beserta peran auditor di dalam pengembangan sistem audit. Artinya yaitu proses evaluasi sistematis terhadap infrastruktur, kebijakan, prosedur, dan operasi teknologi informasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut mengamankan aset informasi, memelihara integritas data, mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien, mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Fungsinya yaitu menilai kepatuhan, yaitu memastikan sistem sesuai regulasi dan standar, apakah sistem mendukung tujuan organisasi tersebut, apakah sumber daya teknologi informasi digunakan secara optimal, dan memastikan data aman dari ancaman, yaitu juga memastikan sistem bekerja dengan stabil. Peran auditor dalam mengembangkan sistem auditnya yaitu menentukan ruang lingkup, tujuan, dan metodologi audit. Yang kedua, mengidentifikasi titik rawan yang bisa menimbulkan masalah. Yang ketiga, menyusun perbaikan teknis dan kebijakan. Yang keempat, memastikan rekomendasi dijalankan. Yang kelima, memberikan penilaian objektif tanpa kepentingan pribadi. Soal yang kedua yaitu jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di dalam auditing. Pengendalian audit sistem informasi yaitu yang pertama, pengendalian preventif, yaitu mencegah terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan. Contohnya yaitu firewall, enkripsi, dan hak akses user. Yang kedua, pengendalian detektif, mendeteksi masalah yang sudah terjadi. Contohnya log monitoring, IDS, intrusion detection system. Yang ketiga, pengendalian korektif, yaitu memperbaiki masalah yang ditemukan. Contohnya yaitu restore backup, patching software. Yang keempat yaitu pengendalian fisik dan lingkungan. Contohnya ruang server terkunci atau pendingin ruangan. Yang kelima, pengendalian administratif. Contohnya yaitu kebijakan keamanan atau SOP ataupun pelatihan dan karyawan. Risiko dalam auditing yaitu ada risiko audit, yaitu auditor tidak mendeteksi kesalahan material. Yang kedua, risiko keamanan data, yaitu data audit bocor saat proses. Risiko yang ketiga yaitu risiko kepatuhan, organisasi tidak patuh dalam regulasi. Yang keempat yaitu risiko operasional, audit mengganggu operasional sistem. Yang kelima yaitu risiko teknologi, perangkat audit tidak kompatibel atau rusak. Soal yang ketiga, jelaskan tahapan proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi dan audit sistem informasi. Tahapan proses pelaporan audit sistem informasi yaitu yang pertama, pengumpulan data dan bukti audit. Bisa menggunakan wawancara, observasi, ataupun dokumentasi. Yang kedua, analisis atau evaluasi, membandingkan kondisi dengan standar atau kebijakan. Yang ketiga, penyusunan temuan, menjelaskan masalah yang ditemukan, bukti, dan dampaknya. Yang keempat, penyusunan rekomendasi, memberikan saran perbaikan yang realistis. Yang kelima, penyusunan laporan akhir, yaitu laporan formal berisi temuan, analisis, dan rekomendasi. Yang keenam, presentasi kepada manajemen, yaitu menjelaskan hasil audit dan rencana perbaikan. Hubungan keamanan informasi dan audit sistem informasi yaitu audit sistem informasi mengevaluasi seberapa baik keamanan informasi diterapkan. Keamanan informasi mencakup kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Audit bertujuan memastikan ketiga aspek tersebut dijaga melalui kebijakan, prosedur, dan teknologi yang tepat. Tanpa audit, keamanan informasi sulit diukur. Tanpa keamanan informasi, audit akan menemukan banyak celah dan risiko. Soal yang keempat yaitu
Dalam audit sistem informasi akademik di universitas ditemukan bahwa proses backup data hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Analisis risiko apa yang mungkin timbul dan apa rekomendasi Anda? Analisis risiko yang mungkin bisa timbul yaitu yang pertama, risiko kehilangan data yang besar. Jika server rusak atau hilang, data 3 bulan terakhir yang akan hilang. Yang kedua, risiko gangguan operasional, yaitu pemulihan akan memakan waktu yang lama. Yang ketiga, risiko kepatuhan, tidak sesuai standar backup reguler. Yang keempat, risiko reputasi, kehilangan data mahasiswa atau dosen dapat menurunkan kepercayaan. Adapun rekomendasinya yaitu yang pertama, melakukan backup harian atau mingguan. Yang kedua, menggunakan backup otomatis dengan rotasi file. Yang ketiga, menyimpan backup di lokasi terpisah. Yang keempat, melakukan uji pemulihan data secara berkala. Yang kelima, bisa mendokumentasikan jadwal dan prosedur backup. Soal yang kelima yaitu, sebuah perusahaan mengalami serangan ransomware. Sebagai auditor, jelaskan langkah-langkah audit yang Anda lakukan untuk mengevaluasi kontrol keamanan yang ada. Mungkin langkah-langkah audit yang bisa untuk mengontrol keamanan itu yaitu yang pertama, mengidentifikasi atau mengisolasi sistem yang terkena, seperti mencegah penyebaran ransomware. Yang kedua, menganalisis kronologi serangan, yaitu menelusuri jalur masuk, termasuk phishing, seperti phishing. Yang ketiga, evaluasi sistem keamanan, seperti firewall, antivirus, atau patch management. Yang keempat, periksa kebijakan backup dan pemulihan. Apakah backup ada, aman, atau ada yang terbaru. Yang kelima, audit hak akses pengguna, memastikan prinsip least privilege dijalankan. Yang keenam, mereview kesadaran keamanan karyawan, yaitu melakukan pelatihan dan simulasi serangan. Yang ketujuh, memberikan rekomendasi perbaikan, yaitu update patch, ganti password, ataupun perbaiki konfigurasi. Yang ke-8, laporan audit, yaitu meringkas serangan, dampak, celah keamanan, dan langkah perbaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk jawaban dari audit sistem informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.